Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya kembali, Junaidi, di channel Junaid 47. Channel ini ya khusus bahas hal-hal kecil, hal-hal sepele yang ada di sekitaran kita, yang kadang itu kita lupa atau kadang itu tidak kita sadari, tapi mungkin itu bisa mendatangkan manfaat bagi kita, atau kalau tidak mungkin itu bisa mendatangkan bahaya bagi kita. Oke teman-teman, nah di sini kita ada di proyek ya. Nanti kita akan coba bahas masalah pekerjaan rigid ya. Khususnya nanti kita akan coba bahas bekasting ya. Jadi bekastingnya untuk rigid. Nah seperti apa teman-teman, tonton ya sampai habis biar tidak salah paham, dan juga jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe ya. Karena subscribe atau berlangganan itu tidak butuh biaya teman-teman, alias gratis, tinggal klik. Dan dengan subscribe atau berlangganan, maka teman-teman telah mendukung kita ya untuk membuat konten-konten baru lainnya yang tentunya itu lebih menarik dan lebih bermanfaat. Dan satu lagi, jangan lupa aktifkan atau nyalakan notifikasi loncengnya biar tidak ketinggalan kalau ada konten-konten baru lainnya. Oke teman-teman, nah mungkin ini ya, kita ini sekarang lagi proses pekerjaan rigid ya, jadi pekerjaan jalan beton. Nah mungkin sebelumnya kita sudah ini ya, sudah bahas sebelumnya. Nah sekarang kita ini kesempatan kali ini kita akan coba bahas masalah bekastingnya ya. Nah mungkin ini teman-teman ya, bekastingnya untuk rigid itu biasanya rigid itu kan antara kadang itu ukurannya 20 cm ketebalannya ya, atau bahkan mungkin juga bisa kadang juga bisa 30. Nah memang tergantung dari desain dan perencanaannya ya. Nah yang jelas untuk bekastingnya sendiri teman-teman itu biasanya adalah untuk kawetan ya. Jadi untuk kawetan dan kelurusan itu lebih baik kita pakai dari baja teman-teman ya, dari baja profil, entah itu siku atau istilahnya pakai hulu ya. Ya apapun itu, yang jelas lebih baik kita pakai baja ya, karena itu bisa menjamin kualitas, kelurusan, dan juga dari segi kawetan juga dia akan awet. Oke, mungkin seperti ini teman-teman ya. Jadi bisa kita lihat ya. Jadi ini ya, ini bekastingnya. Nah biasanya mungkin bisa kamera maju ya. Nah jadi ini ya teman-teman ya. Jadi untuk bekastingnya sendiri itu biasanya bentuknya L teman-teman. Jadi L ya. Jadi L biasanya entah itu siku atau hulu, biasanya L. Satunya untuk dudukan ya. Jadi dudukan, terus kemudian di sini ini dudukannya, terus kemudian ini nanti untuk bekastingnya. Nah bekastingnya sendiri teman-teman ini bisa jadi kita pakai siku atau bisa jadi hulu ya. Terus kemudian ini juga bisa jadi kita pakai panel film ya, atau triplek ya, atau juga ini bisa jadi pakai plat ya, tergantung dari volume jumlah berapa meter yang akan di rigid. Nah ini biasanya kurang lebih secara sekilas teman-teman ya, secara sekilas mungkin ini sebenarnya nggak terlalu ini ya, nggak terlalu ada yang ini, biasa saja ya, bentuk L, yang penting bentuk L. Terus kemudian ada ada dudukan dan ini ya. Nah nah jadi ini teman-teman mungkin yang perlu diperhatikan ya. Yang perlu diperhatikan untuk bekasting sendiri ya. Jadi bekasting sendiri itu teman-teman itu biasanya harus kita kurangi ya. Jadi ketinggiannya itu harus kita kurangi dari elevasi atau ketinggian rencana jalan rigid itu sendiri ya. Nah kalau di sini teman-teman ini kita pakai 20 cm ya. Nah untuk 20 cm ini biasanya kita di sini kita pakai 19 cm. Nah mungkin bisa di ini yang sudah terpasang ya teman-teman ya, mungkin bisa kita cek ya. Bentar, ini kita ada ini ya. Nah ini teman-teman, jadi ini kenapa harus pakai 19 ya, mungkin bisa agak dekat sedikit ya. Nah ini teman-teman ya, jadi ini untuk ngejas ya. Karena apa? Karena untuk LC ya atau link konkret itu biasanya kemungkinan itu tidak bisa lurus ya. Jadi memang tidak bisa lurus. Terus kemudian juga dari mungkin juga ada kotoran dan macam-macam, akhirnya dia tidak bisa lurus. Nah makanya istilahnya ini diapakan itu digunakan ada spare ya di sini untuk
untuk mengejas ya. Nah, kalau bisa dilihat ini teman-teman ya, ini 20 cm ya, mungkin bisa ini ya, ini 20 cm. Nah, untuk bekisnya sendiri ini kita anukan 19 ya, jadi 19. Oke, itu ya. Jadi itu yang mungkin yang perlu diperhatikan untuk bekasting dari pekerjaan rigid itu sendiri. Oke teman-teman, ini struktur dari pekerjaan rigid ya. Jadi pekerjaan rigid setelah kita lin konkret ya. Jadi ini lin konkret, kemudian kita lakukan bekasting ya. Bekasting. Nah, bekasting itu ini kalau secara struktur sendiri ya. Secara struktur sendiri ini struktur betonnya sendiri ya, rigidnya sendiri itu 20 cm ya, atau 200 mm. Nah, untuk pekerjaan bekastingnya sendiri ini biasanya kita pakai kurang dari 20 cm ya. Karena apa? Karena ini harus kita kasih selah ya. Jadi selah. Nah, selah ini nanti kita akan tutupi plastik ya. Jadi biar istilahnya betonnya juga nggak keluar. Tapi betonnya nanti yang kita ratakan adalah rata atas ya. Jadi yang kita pegang adalah atasnya. Jadi bawahnya ini siapa tahu LC-nya atau rabatnya atau lin konkretnya itu tidak rata, ataupun mungkin di bawah itu ada kayak semacam kerikil-kerikil ya, atau pasir yang lembut-lembut sehingga nanti tidak rata ya. Nah, ini nanti mungkin bisa dikasih ganjal ya. Bisa nanti dikasih ganjal, entah itu ganjal dari kayu atau ganjal dari batu, kerikil, apapun itu, sehingga yang kita samakan adalah yang di atas ya, yang di atas, sehingga atas ini dari satu dengan yang lainnya itu bisa sama ya, yang bawah nanti bisa menyesuaikan. Nah, untuk bekastingnya sendiri ya, jadi bekastingnya sendiri ini kurang lebih seperti ini ya teman-teman ya. Jadi ini kurang lebih secara dimensi sendiri yaitu 190 19 cm ya. Tadi karena struktur betonnya adalah 20, maka di sini itu 19 cm. Kita pakai 19 cm. Kita sisakan 1 cm untuk adjustment ya. Terus kemudian untuk bekastingnya sendiri ya, kita kalau di sini kita pakai dari material baja ya untuk rangkanya ya. Jadi rangkanya ini kita pakai siku ya. Siku 40-40 kalikan 4, 40-40 tebal 4 ya. Begitu juga kita pakai semuanya sama ya. Kemudian juga kita pakai ukurannya kurang lebih sekian ya, 190 atau 19 cm dengan kurang lebih 15 cm ya. Kurang lebih 15 cm. Nah, kalau untuk yang alasnya ini ya, atau dasarnya ini bisa terserah ya. Tapi kalau kita di sini itu kurang lebih 15 cm ya. Terus kemudian ini kita panjangnya pakainya yaitu pakai panjang 2,4 ya. Kenapa pakai 2,4? Karena memang kita menyesuaikan dari triplexnya ya, atau panel film ya, atau multiplexnya ya. Jadi kita pakai yang utuh ya, utuh sepanjang 2,4. Nah, 2,4 juga kita sesuaikan dengan multiplexnya ya, atau panel filmnya atau triplexnya. Terus kemudian ini kita bagi 4 ya, atau kita 4 istilahnya 3 segmen atau 4 rangka ya, 4 rangka. Ini 4 rangka. Kemudian ini juga kita kasih ikatan ya, ikatan ininya, penahannya. Kalau penahannya ini sebenarnya ini cuman kita ini aja ya, pakai terserah. Kalau yang ini kita pakai besi-besi bekas ya, besi-besi bekas, pakai mungkin sekitar pakai besi diameter 10 atau 13 ataupun berapapun ya, yang mungkin bisa dipakai ya, misalnya sisa-sisa apapun bisa dipakai, atau bahkan pakai siku pun juga sebenarnya bisa. Nah, jadi gambarannya seperti itu teman-teman. Ini rangkanya ya, jadi rangkanya ya, sorry bentar. Jadi ini rangkanya ya, ini kemudian L ini ya, ini terus kemudian ininya memanjang ya, memanjang. Saya kira cukup itu ya untuk bekasting dari
rigidnya sebenarnya simple, tapi juga yang tadi yang memang sangat perlu diperhatikan adalah masalah ketinggian ya, atau ketebalan itu tidak boleh sama persis dengan struktur rigidnya sendiri, dan itu harus lebih kecil ya. Karena apa? Karena ini untuk adjustment sehingga atasnya nanti bisa rata dan bawahnya nanti bisa di adjustment. Oke, mungkin itu ya. Oke, mungkin itu saja teman-teman yang bisa kita share pada kesempatan kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam Junet 47.